Ya, pemirsa, warga di Nias, Sumatera Utara tetap beraktivitas dengan normal pasca gempa. Besarnya gempa yang tercatat di BMKG tidak menyebabkan kerusakan bagi warga di Nias dan juga sekitarnya. Ya, pemirsa, awal pekan ini Nias disambut dengan gempa berskala 6,9 magnitudo. Besarnya gempa tidak menyebabkan kerusakan di dataran. Warga pun tetap beraktivitas dengan normal. Bagi sejumlah warga, mereka bahkan mengaku tidak merasakan gempa yang terjadi pada pukul 4 pagi tadi. Namun pemirsa, mereka tetap tenang karena dari pihak BMKG menyatakan tidak ada potensi tsunami. Pada pukul 4:09 waktu Indonesia bagian Barat, Nias diterjang gempa berskala 6,9 magnitudo. Pihak BMKG mencatat gempa berlokasi di perairan dekat Nias dengan kedalaman 25 km. Karena lokasinya dan kedalamannya yang cukup jauh dan dalam, menyebabkan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Tak berselang lama pemirsa, sekitar pukul 4:38 waktu Indonesia bagian Barat, gempa susulan kembali terjadi di Nias. Gempa susulan ini tercatat terjadi di kedalaman 26 km. Gempa ini pun tidak berpotensi tsunami. Lalu pemirsa, bagaimanakah kondisi terkini di Nias? Sudah bergabung bersama kami Bapak Buha M. Simanjuntak selaku Kepala Stasiun Geofisika Gunung Sitoli. Halo, selamat siang Pak Buha. Selamat siang. Ya, Pak Buha, setelah tadi pagi diterjang gempa di sana, apakah hingga siang hari ini gempa susulan masih terus terjadi Pak di sana? Hingga saat ini sudah terjadi sekitar 7 kali gempa susulan. Terakhir pada pukul berapa Bapak dengan magnitudo yang semakin menurunkah? Ya, semakin menurun. Ya, Bapak bisa dijelaskan mungkin Pak, ini gempanya jenis apa ya Pak ya kalau di Nias ini? Gempa ini termasuk dengan gempa tektonik. Yaitu diakibatkan karena ada di pergerakan lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia. Ya, Bapak, ini BMKG jadi tadi juga sempat menyatakan bahwa ini skenario terburuk gempa di Nias Selatan bisa mencapai 8,9 magnitudo karena ketika tahun 25 tahun yang lalu, ini lokasi gempa berdekatan dengan gempa di 25 tahun yang lalu. Benar demikian, Bapak? Iya, benar, Pak. Itu bisa dijelaskan seperti apa, Bapak? Nah, itu sama-sama dengan sektan ya, Pak. Ya? Yang kejadian waktu tahun 250 tahun yang lalu dengan tahun sekarang ini itu di segmen sama dengan segmen Mentawai. Lalu Bapak, ini apa yang menyebabkan tidak berpotensi tsunami padahal gempa sudah berkali-kali terjadi di sana? Gempa ini tidak menimbulkan tsunami karena kekuatan gempanya itu di bawah 7 skala Richter. Syarat-syaratnya terjadinya gempa menimbulkan tsunami yaitu salah satunya gempanya di kekuatan di atas 7,0 skala Richter, gempanya di laut, dan patahannya bisa naik atau turun, dan gempanya di laut. Nah, Bapak, dan dengan magnitudo yang cukup besar, yaitu 6,7, Bapak, ini apa yang membuat dampak kerusakan tidak ada di sana, Bapak? Dan sebagian orang bahkan di sana tidak merasakan adanya guncangan gempa. Kalau di Kepulauan Batu pada umumnya itu merasakan, Pak. Nah, kalau di Pulau Niasnya itu bagian utara dan juga di Gunung Sitoli itu memang sebagian tidak merasakan. Dan kerusakan-kerusakan di sana pada umumnya memang tidak ada kerusakan. Ya mungkin karena bangunan-bangunan di sana ya bisa dikatakan masih mengikuti kearifan lokal. Nah, Bapak, ini setelah gempa besar Nias pada tahun 2005 lalu, Bapak, apakah memang daerah ini berpotensi gempa? Ya, memang di pantai barat Sumatera ini, termasuklah Kepulauan Nias ini, memang rawan dengan gempa karena
Dia berdekatan dengan pertemuan lempeng Eurasia dengan lempeng Eurasia yang selalu bergerak yang mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Oke. Oke, terima kasih banyak Bapak Buha telah berbagi informasi bersama kami di Ayu Siang. Semoga tidak ada gempa susulan dengan magnitudo yang lebih besar lagi. Terima kasih banyak Bapak Buha.